Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena karunia dan ridhonya sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan tugas sebagai ASN di Kabupaten Tanggamus. Dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian dan di masa pandemi COVID-19 untuk menghindari kerumunan dan untuk meningkatkan prestasi dan kinerja PNS BKPSDM Kabupaten Tanggamus akan menerapkan aplikasi e-kinerja bagi PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus secara online. Aplikasi e-kinerja ini sudah disosialisasikan pada bulan September tahun 2019. Aplikasi e-kinerja ini merupakan tools untuk mempermudah PNS dalam mencatat hasil kegiatan tugas jabatan masing-masing PNS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing PNS. Aplikasi ini juga mempermudah pejabat struktural dalam proses masing-masing PNS. Aplikasi ini juga untuk dapat memonitoring, evaluasi dan pengawasan kinerja serta penilaian perilaku kerja staf atau bawahannya. Penilaian prestasi kerja dan perilaku kerja di dalam aplikasi ini dilakukan secara pembobotan sehingga hasil penilaian merupakan nilai yang benar-benar objektif dan meminimalisir unsur subjektivitas dari pejabat penilai. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dapat diakses secara online sehingga masing-masing PNS dapat menginputkan hasil kegiatan atau pekerjaannya serta pejabat penilai dapat melakukan verifikasi hasil kegiatan atau pekerjaan bawahannya kapanpun dan dimanapun selama komputer atau smartphone yang digunakan terkoneksi dengan internet. Mari kita mulai untuk pengisian aplikasi e-kinerja ini. Kita buka koneksi internet kita. Setelah itu kita entrikan alamatnya e-kinerja.bkpsdm.tanggamus.net. Untuk username dan password itu memakai masing-masing NIP PNS. Seperti ini tampilannya. Kita pilih kegiatan, kita klik kegiatan tahunan. Kebetulan di sini kegiatan tahunan di 2020 sudah saya ketik, jadi saya contohkan tahun 2021, tapi bagi PNS silahkan isi tahun 2020. Seperti ini, kita add kegiatan tahunan, kita pilih tahunnya. Setelah itu tanggal mulai kita mulai tanggal 2 Januari, selesainya tanggal 31 Desember. Kita simpan atau submit. Setelah itu kita lihat lagi. Setelah kegiatan ini kita buat, kita isikan atau breakdown dengan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita atau sesuai dengan SKP kita. Ini saya contohkan, misalnya 1, menyiapkan rencana anggaran kerja dan perubahan kegiatan pengelolaan. Nah, ini sebagai contoh, misalnya seperti ini.
target penyelesaiannya misalnya di sini akan saya laksanakan dalam waktu 2 bulan. Jadi targetnya hanya 2 bulan. Target kuantitasnya berupa dokumen. Target kuantitasnya target penyelesaiannya 2 bulan, target kuantitasnya 2 berupa dokumen. Kita simpan. Terus kita tambahkan seperti ini sampai dengan selesai. Ini saya contohkan satu lagi. Misalnya seperti ini, target bulannya karena ini dilaksanakan 12 bulan, targetnya misalnya 2000 berupa hasilnya itu data. Kita submit atau kita simpan. Hasilnya seperti ini. Jadi diselesaikan sampai dengan kegiatan dan tugas jabatannya selesai. Ini contoh saja. Setelah itu kita akan mengisikan atau target kita itu berjalan sesuai dengan target yang sudah kita tentukan tadi. Misalnya ini contohnya. Contohnya menyiapkan rencana kerja. Ini kan targetnya 2 bulan. Nah, kita isikan 2 bulan itu di bulan apa saja, kita tambah. Misalnya ini saya lakukan di bulan Januari. Nama kegiatannya, targetnya misalnya 1, capaiannya 1, hasilnya dokumen. Untuk biaya kita 0, kecuali biaya ini hanya dipakai untuk pejabat pengguna anggaran. Kita simpan. Nah, seperti ini seterusnya. Jadi dia ada kegiatan baru, misalnya ini kita selesaikan. Kita tambah lagi. Nah, kegiatan ini saya laksanakan lagi di bulan Juni. Targetnya 1, kuantitas 1, hasilnya dokumen. Kita simpan. Nah, jadi seperti ini, semua poin-poin kegiatan ini harus kita jabarkan pelaksanaannya. Misalnya kita ke kegiatan tahunan lagi. Seperti ini. Nah, ini kita jabarkan juga, misalnya melaksanakan permajaan data. Nah, ini saya contohkan lagi seperti ini. Misalnya kan dilakukan selama 12 bulan. Jadi ini dibuat setiap pelaporannya itu setiap bulan karena memang kita laksanakan setiap bulan. Targetnya misalnya 200 dengan capaian 200 berupa data 0. Nah, semua dijabarkan seperti ini sampai dengan selesai. Kita lihat lagi. Nah, seperti ini. Setelah semua kita laksanakan dan kita jabarkan di kegiatan-kegiatan bulanannya, nanti akan seperti ini. Contohnya seperti ini. Jadi SKP-nya nanti akan seperti ini. Terus kalau kita memang mempunyai bawahan sebagai atasan, kita lihat kegiatan bawahan kita. Nah, ini saya contohkan misalnya punya instansi. Nah, ini kan kalau bawahan kita sudah mengentri SKP, secara otomatis dia akan ada pemberitahuan di kinerja kita. Kita buka seperti ini. Nah, ini misalnya bawahan kita memang sudah melakukan
pengentrian. Nah, ini baru artinya perlu kita nilai. Kita action, klik action. Di sini kita pilih, kita nilai sesuai tidak pekerjaan yang memang sudah dilakukan oleh bawahan kita dengan melihat bukti atau dokumen yang memang sudah diselesaikan. Nah, ini kita baru itu akan kita revisi, ditolak atau diterima. Kalau dia direvisi itu kasih revisinya itu harus bagaimana. Kalau kita tolak alasannya apa? Nah, misalnya di sini langsung saya terima karena memang pekerjaan itu sudah sesuai. Kualitas mutunya, kita nilai pekerjaan itu kira-kira bagus atau tidak. Misalnya ini saya nilai 90. Kita simpan. Setelah kita nilai, secara otomatis tampilan di sini akan hilang. Nah, seperti itu seterusnya. Begitu juga kita apabila kita mempunyai atasan, maka poin-poin yang sudah kita entry itu akan masuk di SKP atau kinerja atasan kita. Jadi SKP ini memang berjenjang. Semua sebagai atasan kita akan dapat langsung menilai bawahan kita. Sampai di sini semoga penjelasan ini dapat membantu. Kita kembali lagi ke pencetakan. Apabila memang SKP ini sudah selesai, kita bisa mencetak SKP ini. Saya contohkan di sini, misalnya saya mau mencetak SKP saya. Ini tinggal kita klik, sasaran kerja saya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi SKP ini sama dengan SKP yang lalu. Terus seperti ini. Kita cetak. Terus kita mintakan tanda tangan kepada atasan kita masing-masing. Demikian tutorial pengentrian kinerja. Semoga dapat membantu seluruh PNS untuk dapat mengentri kinerja masing-masing PNS. Saya mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena karunia dan ridhonya sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan tugas sebagai ASN di Kabupaten Tanggamus. Dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian dan di masa pandemi COVID-19 untuk menghindari kerumunan dan untuk meningkatkan prestasi dan kinerja PNS BKPSDM Kabupaten Tanggamus akan menerapkan aplikasi e-kinerja bagi PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus secara online. Aplikasi e-kinerja ini sudah disosialisasikan pada bulan September tahun 2019. Aplikasi e-kinerja ini merupakan tools untuk mempermudah PNS dalam mencatat hasil kegiatan tugas jabatan masing-masing PNS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing PNS. Aplikasi ini juga mempermudah pejabat struktural dalam proses masing-masing PNS. Aplikasi ini juga untuk dapat memonitoring, evaluasi dan pengawasan kinerja serta penilaian perilaku kerja staf atau bawahannya. Penilaian prestasi kerja dan perilaku kerja di dalam aplikasi ini dilakukan secara pembobotan sehingga hasil penilaian merupakan nilai yang benar-benar objektif dan meminimalisir unsur subjektivitas dari pejabat penilai. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dapat diakses secara online sehingga masing-masing PNS dapat menginputkan hasil kegiatan atau pekerjaannya serta pejabat penilai dapat melakukan verifikasi hasil kegiatan
atau pekerjaan bawahannya kapanpun dan dimanapun selama komputer atau smartphone yang digunakan terkoneksi dengan internet. Mari kita mulai untuk pengisian aplikasi e-kinerja ini. Kita buka koneksi internet kita. Setelah itu kita entrikan alamatnya ekinerja.bkpsdm.tanggamus.net. Untuk username dan password itu memakai masing-masing NIP PNS. Seperti ini tampilannya. Kita pilih kegiatan, kita klik kegiatan tahunan. Kebetulan di sini kegiatan tahunan di 2020 sudah saya ketik, jadi saya contohkan tahun 2021, tapi bagi PNS silahkan isi tahun 2020. Seperti ini, kita add kegiatan tahunan, kita pilih tahunnya. Setelah itu tanggal mulai kita mulai tanggal 2 Januari, selesainya tanggal 31 Desember. Kita simpan atau submit. Setelah itu kita lihat lagi. Setelah kegiatan ini kita buat, kita isikan atau breakdown dengan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita atau sesuai dengan SKP kita. Ini saya contohkan, misalnya 1, menyiapkan rencana anggaran kerja dan perubahan kegiatan pengelolaan. Nah, ini sebagai contoh, misalnya seperti ini. Target penyelesaiannya misalnya di sini akan saya laksanakan dalam waktu 2 bulan. Jadi targetnya hanya 2 bulan. Target kuantitasnya berupa dokumen. Target kuantitasnya target penyelesaiannya 2 bulan, target kuantitasnya 2 berupa dokumen. Kita simpan. Terus kita tambahkan seperti ini sampai dengan selesai. Ini saya contohkan satu lagi. Misalnya seperti ini, target bulannya karena ini dilaksanakan 12 bulan, targetnya misalnya 2000 berupa hasilnya itu data. Kita submit atau kita simpan. Hasilnya seperti ini. Jadi diselesaikan sampai dengan kegiatan dan tugas jabatannya selesai. Ini contoh saja. Setelah itu kita akan mengisikan atau target kita itu berjalan sesuai dengan target yang sudah kita tentukan tadi. Misalnya ini contohnya. Contohnya menyiapkan rencana kerja. Ini kan targetnya 2 bulan. Nah, kita isikan 2 bulan itu di bulan apa saja, kita tambah. Misalnya ini saya lakukan di bulan Januari. Nama kegiatannya, targetnya misalnya 1, capaiannya 1, hasilnya
dokumen. Untuk biaya kita 0, kecuali biaya ini hanya dipakai untuk pejabat pengguna anggaran. Kita simpan. Nah, seperti ini seterusnya. Jadi dia ada kegiatan baru, misalnya ini kita selesaikan. Kita tambah lagi. Nah, kegiatan ini saya laksanakan lagi di bulan Juni. Targetnya 1, kuantitas 1, hasilnya dokumen. Kita simpan. Nah, jadi seperti ini, semua poin-poin kegiatan ini harus kita jabarkan pelaksanaannya. Misalnya kita ke kegiatan tahunan lagi. Seperti ini. Nah, ini kita jabarkan juga, misalnya melaksanakan permajaan data. Nah, ini saya contohkan lagi seperti ini. Misalnya kan dilakukan selama 12 bulan. Jadi ini dibuat setiap pelaporannya itu setiap bulan karena memang kita laksanakan setiap bulan. Targetnya misalnya 200 dengan capaian 200 berupa data 0. Nah, semua dijabarkan seperti ini sampai dengan selesai. Kita lihat lagi. Nah, seperti ini. Setelah semua kita laksanakan dan kita jabarkan di kegiatan-kegiatan bulanannya, nanti akan seperti ini. Contohnya seperti ini. Jadi SKP-nya nanti akan seperti ini. Terus kalau kita memang mempunyai bawahan sebagai atasan, kita lihat kegiatan bawahan kita. Nah, ini saya contohkan misalnya punya instansi. Nah, ini kan kalau bawahan kita sudah mengentri SKP, secara otomatis dia akan ada pemberitahuan di kinerja kita. Kita buka seperti ini. Nah, ini misalnya bawahan kita memang sudah melakukan pengentrian. Nah, ini baru artinya perlu kita nilai. Kita action, klik action. Di sini kita pilih, kita nilai sesuai tidak pekerjaan yang memang sudah dilakukan oleh bawahan kita dengan melihat bukti atau dokumen yang memang sudah diselesaikan. Nah, ini kita baru itu akan kita revisi, ditolak atau diterima. Kalau dia direvisi itu kasih revisinya itu harus bagaimana. Kalau kita tolak alasannya apa? Nah, misalnya di sini langsung saya terima karena memang pekerjaan itu sudah sesuai. Kualitas mutunya, kita nilai pekerjaan itu kira-kira bagus atau tidak. Misalnya ini saya nilai 90. Kita simpan. Setelah kita nilai, secara otomatis tampilan di sini akan hilang. Nah, seperti itu seterusnya. Begitu juga kita apabila kita mempunyai atasan, maka poin-poin yang sudah kita entry itu akan masuk di SKP atau kinerja atasan kita. Jadi SKP ini memang berjenjang. Semua sebagai atasan kita akan dapat langsung menilai bawahan kita. Sampai di sini semoga penjelasan ini dapat membantu. Kita kembali lagi ke pencetakan. Apabila memang SKP ini sudah selesai, kita bisa mencetak SKP ini. Saya contohkan di sini, misalnya saya mau mencetak SKP saya. Ini tinggal kita klik, sasaran kerja saya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi SKP ini sama dengan SKP yang lalu. Terus seperti ini. Kita cetak.
Terus kita mintakan tanda tangan kepada atasan kita masing-masing. Demikian tutorial pengentrian e-kinerja. Semoga dapat membantu seluruh PNS untuk dapat mengentri e-kinerja masing-masing PNS. Saya mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.